Baraya, salah satu cara untuk bisa memilah mana berita bohong dan mana berita nyata itu adalah bahwa berita hoaks itu pada umumnya menggunakan emosi kita atau mengundang emosi kita untuk bereaksi. Jadi misalkan mereka akan mengait-ngaitkan, si pembuat berita hoaks itu akan mengait-ngaitkan berita bohong dengan apa yang kita hargai, misalkan nasionalisme kita atau agama kita atau suku bangsa kita dan lain sebagainya. Nah, berita-berita seperti itu walaupun hoaks dan sudah dinyatakan hoaks biasanya akan bertahan lama di benak orang karena emosional. Misalkan pernyataan bahwa bulan itu ada bekas terbelahnya. Neil Armstrong pernah ke bulan kemudian melihat bahwa bulan itu terbelah dan sebagainya, kemudian masuk Islam dan sebagainya. Nah, cerita-cerita itu walaupun sudah terkonfirmasi hoaks tetapi akan lebih banyak diterima oleh masyarakat karena kebanyakan masyarakat itu emosional. Nah, seperti dalam konteks ini, berita bahwa kapal Nabi Nuh itu buatan Indonesia karena bahan dasarnya adalah kayu jati yang merupakan buatan Indonesia. Narasi inti yang mengungkapkan bahwa kayu jati adalah bahan dasar Bahtera Nuh itu kurang lebih biasanya diceritakan seperti ini. Peneliti yang berasal dari Turki dan Cina itu berhasil mendaki ke puncak Gunung Ararat kemudian menemukan sebuah struktur yang sangat besar yang ukurannya kurang lebih 150 meter dan diduga itu sebagai fosil kapal laut. Setelah diteliti lebih lanjut lagi, ternyata kapal laut itu adalah kapal Nuh karena usianya sekitar 4.800 tahun. Dan karena itu setelah diselidiki lebih jauh lagi, ternyata kapal itu bahan dasarnya terbuat dari jati. Nah, cerita umumnya adalah seperti itu. Apakah cerita itu benar? Tentu saja cerita itu adalah hoaks, Baraya. Tidak ada satupun ilmuwan yang mendukung temuan bahwa itu adalah temuan Bahtera Nuh. Dan karenanya tidak ada satupun ilmuwan yang pernah menyatakan bahwa kapal Nuh yang ditemukan itu adalah berasal dari kayu jati yang berasal dari Jawa. Dan saya jelaskan di sini, Baraya, bahwa penemuan tentang Bahtera Nuh yang ada di Ararat, Turki itu hanya klaim sepihak dari lembaga yang namanya NAMI, Noah Ark Ministries International. Nah, hanya dari situ saja. Apakah mereka itu adalah ilmuwan? Sayang sekali, bukan. Mereka itu bukan ilmuwan, melainkan sekelompok evangelis. Siapa mereka? Sekelompok orang, satu organisasi yang berusaha untuk menyebarkan Kristen ke seluruh dunia. Lembaga dakwahnya Kristen. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah dengan demikian berarti mereka salah? Ya, tidak juga berarti mereka salah. Saya hanya menyebut bahwa mereka itu bukan ilmuwan, tetapi orang yang berusaha menyebarkan Kristen, dan satu di antara sekian upayanya itu adalah mencoba membuktikan klaim-klaim yang ditentukan di dalam Alkitab. Misalkan klaim Adam lahir di mana, kemudian klaim Bahtera Nabi Nuh dan sebagainya. Itu semua catatan-catatan yang ada di Alkitab mereka coba untuk menunjukkan bahwa ini selaras dengan sains. Kurang lebih sama seperti pekerjaannya Harun Yahya dulu waktu berusaha membantah teori evolusi dan sebagainya. Jadi sampai sejauh ini bukan berarti hoaks atau salahnya NAMI itu, tetapi bahwa mereka itu bukan ilmuwan.